Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, anggota keluarga besar Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ketua APSTPI dan juga seluruh anggota APSTPI atas undangannya dan mohon perkenan saya menyampaikan terkait dengan urun ide bagaimana kita secara bersama-sama mengimplementasikan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar untuk program studi teknologi pendidikan kita yang tercinta ini di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali dengan esensi daripada KMMB atau Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, berdasarkan buku putih yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang mengacu pada arahan kebijakan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita memiliki kemerdekaan kampus dan kemerdekaan belajar ini yang dibuat dalam skema 2040. Nah, skema 2040 dalam 3 semester ini seperti yang terlihat di layar, bahwa mahasiswa memperoleh kesempatan sebanyak kurang lebih 20 SKS untuk dapat menempuh proses pembelajaran yang terjadi di luar program studi, tapi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, ini berarti sekitar 1 semester. Nah, ini diharapkan mahasiswa dapat keluar dari eh, keluar dari lingkungan yang biasa dialami yang hanya bergelut dalam dunia program studi teknologi pendidikan, tapi dia harus keluar Menara Gading untuk dapat juga memperoleh pengalaman belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme 40 SKS. Nah, di sini 40 SKS ini ada otonomi atau kemerdekaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama baik program studi maupun mahasiswa untuk memperoleh kesempatan belajar. Yang pertama adalah kesempatan belajar pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini adalah kesempatan untuk asosiasi program studi dapat menjembatani untuk skema yang pertama ini. Dan atau skema yang kedua adalah mahasiswa kita memperoleh kesempatan pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Dan atau memperoleh kesempatan belajar di luar perguruan tinggi dalam bentuk kuliah kerja nyata, magang, gitu ya, praktek lapangan, riset, dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba kaji bersama satu persatu, kita pilih, kita putuskan, dan tentu saja sebagai sesama program studi teknologi pendidikan, kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait yang dengan skema pertama, yang 20 SKS dalam 1 semester, gitu ya, di mana mahasiswa kita berikan kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama. Saya melihat ada 2 hal yang di dalam konteks ini. Pertama, dengan skema ini, ada satu kesempatan untuk program studi teknologi pendidikan, khususnya mahasiswa program studi teknologi pendidikan, untuk membuka diri. Apa yang dimaksud dengan membuka diri adalah kita beri kesempatan mahasiswa untuk dapat mempelajari, nah ini bahasa saya adalah untuk dapat mempelajari jurus maut lain dari padepokan atau perguruan tinggi program studi lain walaupun dalam perguruan yang sama.
gitu ya. Nah, ini adalah ajang untuk membuka diri. Nah, ajang membuka diri ini, program studi apa atau disiplin ilmu apa yang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh jurus maut lain. Nah, menurut saya ini kira-kira adalah ada eh, 6 gitu ya, 6 disiplin ilmu yang memang kita arahkan untuk mahasiswa kita ini dapat memperoleh pengetahuan lain atau mata kuliah lain yang kesemua atau keenam yang saya usulkan ini sangat-sangat berpengaruh ke depan terkait dengan emerging educational technology. Jadi akan berpengaruh terhadap praktek implementasi teknologi pendidikan di masa depan. Ingat bahwa salah satu prinsip yang kita anut dalam bidang disiplin ilmu teknologi pendidikan adalah kita menganut prinsip isomorfi. Isomorfi artinya kita menyerap berbagai ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan lain yang dapat kita terapkan untuk memecahkan masalah belajar. Nah, disiplin ilmu lain yang kita tawarkan untuk dapat diikuti oleh mahasiswa dari program studi lain, walaupun dalam perguruan tinggi yang sama, diantaranya adalah Big Data. Jadi ini adalah untuk mendorong bagaimana mahasiswa dapat menggunakan konsep Big Data untuk memfasilitasi pembelajaran maupun meningkatkan kinerja. Ini sesuai dengan ontologinya teknologi pendidikan. Kedua adalah Artificial Intelligence. Nah, artinya bagaimana AI ini diterapkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan juga peningkatan kinerja. Berikutnya adalah coding and programming, artinya penguasaan konsep coding dan programming untuk pengembangan sistem dan juga media pembelajaran kontemporer atau sistem pembelajaran kontemporer. Ini juga sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa kita. Dan berikutnya adalah communication and leadership. Ini penting juga, jadi membekali mahasiswa dengan soft skill, komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Berikutnya adalah design thinking. Design thinking adalah menerapkan konsep desain atau pemikiran desain untuk mengembangkan produk-produk teknologi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pendidikan. Nah, berikutnya adalah video games. Ini yang sangat futuristik, disebutnya adalah video games multimedia dan multimedia, arahnya ke dari ujung augmented reality sampai dengan virtual reality atau kombinasi dari keduanya itu. Dan ini adalah salah satu emerging technology yang memang harus dikuasai oleh calon-calon lulusan teknologi pendidikan dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri sebagai satu mata kuliah yang disediakan oleh kita dalam program studi teknologi pendidikan. Artinya kita arahkan mahasiswa kita untuk memperoleh ini dari program studi yang berbeda walaupun di perguruan tinggi yang sama. Nah, oleh karena itu mulai saat ini mari kita sama-sama identifikasi program-program studi di luar program studi kita, program studi lain yang ada di perguruan tinggi kita, mana yang kira-kira dapat kita kerjasamakan agar mahasiswa kita dapat memperoleh mata kuliah ini. Adapun strategi mereka memperoleh mata kuliah ini bisa dibincangkan sesama program studi, apakah mengikuti kuliah langsung atau melalui proses pembelajaran daring dengan sistem belajar mandiri dan lain sebagainya. Di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, untuk proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, di sisi lain adalah kita punya kesempatan untuk unjuk gigi. Nah, artinya program studi teknologi pendidikan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada sesama program studi lain yang ada di perguruan tinggi kita, saling untuk menunjukkan jurus maut atau kelebihan daripada Padepokan Teknologi Pendidikan ke lingkungan internal kampus kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin juga mengajak kita sesama program studi teknologi pendidikan untuk mulai mengidentifikasi kira-kira jurus maut program studi teknologi pendidikan itu apa saja yang bisa kita tawarkan untuk bisa diambil oleh mahasiswa lain di perguruan tinggi kita
dari program studi yang lain begitu ya. Nah, kalau saya boleh mengidentifikasi kira-kira ini ala saya ya, ala si US, itu ada jurus maut pertama itu adalah terkait dengan instructional system design. Jadi desain sistem pembelajaran yang nanti kita tawarkan dan kita sesuaikan dengan konteks mereka gitu ya, konteks program studinya mereka kalau bisa kita identifikasi. Yang kedua, jurus maut yang kita bisa terbuka untuk tawarkan kepada program studi lain adalah mata kuliah yang terkait dengan pengembangan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran yang kekinian ya, yang ke kontemporer begitu ya, yang saat ini sangat sangat digandrungi. Nah, kemudian jurus maut yang ketiga bisa kita tawarkan juga adalah model-model pembelajaran kontemporer. Nah, ini seperti computational thinking, ini kita tawarkan kepada beberapa perguruan tinggi lain atau bagaimana melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang model-model pembelajaran yang sekarang ini mulai ngetren begitu seperti flipped classroom, blended learning dan lain sebagainya yang bisa ditawarkan untuk bisa diikuti dan dipelajari oleh mahasiswa lain dari program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, terkait dengan hal ini, saya kira mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi dan menyiapkan mata kuliah-mata kuliah ini dan mulai kita pasarkan kepada sesama mahasiswa dalam perguruan tinggi yang sama. Maksudnya ke program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama. Ini untuk skema 20 SKS ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Berikutnya adalah yang skema 40 ya. Skema 40 yang 2 semester ini 40 SKS, kesempatan yang kita berikan kepada mahasiswa untuk menempuh proses pembelajaran yang dapat kita pilih yang terdiri dari tiga kemungkinan gitu ya. Yang pertama adalah program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua adalah program studi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda juga dan atau ya di luar perguruan tinggi. Nah, ini saya kira mari kita bersama-sama sesama program studi teknologi pendidikan se-Indonesia, mana akan kita pilih. Nah, yang saya usulkan adalah, ini yang saya usulkan gitu ya, usulan personal, keputusan ada di tangan perguruan tinggi masing-masing atau koordinator program studi masing-masing. Kenapa? Kalau kita seragamkan itu sudah tidak kampus merdeka lagi namanya gitu ya. Nah, ini keputusan ada program studi. Kalau yang saya usulkan adalah misalnya 20 SKS atau setara satu semester ini untuk poin 1 dan 2. Artinya untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memperoleh proses pembelajaran dari program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, skemanya bisa kita menggunakan pertukaran pelajar atau dalam bentuk apapun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 20 SKS ini kita gunakan untuk agar mahasiswa memperoleh kesempatan proses pembelajaran pada program studi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda pula. Nah, sementara untuk yang satu semester kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh proses pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam berbagai bentuk skema, misalnya kuliah kerja nyata, magang, praktek lapangan, dan lain sebagainya. Atau kalau mau ekstrim, bisa saja sebanyak 40 SKS ini, selama 2 semester kita terjunkan mahasiswa kita, istilahnya turun gunung, gitu ya, untuk memperoleh pengalaman belajar di luar perguruan tinggi. Nah, dalam bentuk magang, dalam bentuk praktek lapangan, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nah, ini lagi-lagi saya ingin sampaikan keputusan ada di tangan program studi masing-masing, begitu ya. Nah, mana yang kita akan pilih? Nah, apapun yang dipilih Bapak Ibu, ini dalam skema Kampus Merdeka. Jadi saya ingin hanya menekankan tidak perlu kita harus seragam. Nah, ini keputusannya adalah keputusan perguruan tinggi. Nah,
Untuk yang katakanlah kita ambil yang 20 SKS atau sekitar 1 semester misalnya ya, untuk menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, ini bisa saja mungkin yang 10 SKS-nya digunakan untuk yang ini gitu ya, untuk mereka dapat menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di program tinggi yang berbeda, atau mungkin 12 SKS gitu ya, supaya ada 3 mata kuliah misalnya kalau masing-masing adalah 3 atau 4 SKS. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu sekalian, ini kesempatan agar sesama program studi ini saling bersilaturahim. Artinya ajang saling mengisi. Nah, disinilah kesempatan Bapak dan Ibu sekalian, APSTP untuk menyatukan program studi, di mana kita tentu saja dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan bahwa UPI misalnya punya kelebihan di kurikulum, UNJ punya kelebihan di teknologi kinerja, Malang punya kelebihan di pengembangan media, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan saling isi. Nah, sehingga teman-teman yang di perguruan tinggi X misalnya, perguruan tinggi X, Y, Z itu menawarkan khusus keahliannya di pengembangan media pembelajaran. Perguruan tinggi A, B, C, D, E, F, G, H di instructional design. Perguruan tinggi E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya dalam hal human performance technology. Nah, dengan demikian beberapa mata kuliah tersebut kita buka untuk dapat diikuti oleh mahasiswa sesama program studi yang sama dari perguruan tinggi yang berbeda. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, alangkah indahnya dunia teknologi pendidikan sesama program studi teknologi pendidikan se-Indonesia ini. Nah, mengenai mekanisme proses pembelajarannya, kita sebagai orang teknologi pendidikan ada banyak skema yang bisa kita tawarkan menurut disiplin ilmu kita. Yang saya tawarkan adalah skema credit earning atau credit transfer gitu ya, atau melalui pertukaran dan lain sebagainya dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh. Nah, atau dengan pembelajaran daring. Nah, ini memungkinkan ya kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pembelajaran daring berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh menurut keilmuan teknologi pendidikan bisa kita terapkan untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, ini ajang saling mengisi ini. Nah, ini tapi untuk melaksanakan ini kita perlu kolaborasi, perlu kerjasama, perlu adanya kelegowoan untuk saling mengisi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya APSTPI harus hadir di sini untuk menjembatani hal ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama identifikasi nih siapa kuat di mana. Mari kita saling isi kekuatan dan kelemahan prodi kita masing-masing dan saling berbagi dan menyayangi. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang-orang tua kita dulu yang nyantri dan lain sebagainya, para kiai itu kan saling menyarankan. Oh ya, kalau kamu ingin ambil fikih, pergilah ke Lasem sana. Kalau kamu ingin kiroat gitu ya atau tahfidz, pergilah ke Gunung Jati dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing padepokan santri itu memiliki kiai-kiainya itu memiliki kekuatan berbeda dan para kiai itu saling mempertukarkan santri-santrinya untuk memperoleh ilmu yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita tunjukkan bahwa skema kredit transfer atau credit earning melalui pendekatan pembelajaran jarak jauh generasi yang kelima yang sekarang ini dengan menggunakan e-learning. Nah, ini kita tunjukkan bahwa ini bisa kita laksanakan. Nah, di antara yang sudah kita lakukan itu adalah model pembelajaran kita sebut dengan SPADA dan juga Permata Sakti. Nah, ini bisa kita lanjutkan karena sesama TP kita sudah pernah melaksanakan hal ini. Tentu saja mekanismenya dan lain sebagainya sama-sama kita perbaiki bersama. Nah, kemudian berikutnya yang di antara 20 SKS tadi, misalnya ya, kalau kita ambil tadi 12 SKS diambil untuk agar mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat mempelajari sesuatu pada program studi yang sama, tapi dari perguruan tinggi yang berbeda.
Nah, berarti tinggal ada 8 SKS misalnya atau 2 mata kuliah gitu ya. Kita beri kesempatan mahasiswa untuk memperoleh, proses pembelajaran dari program studi yang berbeda dan juga perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini sama yang saya tawarkan itu adalah sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi di awal dia memperoleh ilmu yang berbeda ini dari program studi yang berbeda, tapi perguruan tinggi yang sama, tapi ini kita bisa juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Program studinya beda, perguruan tingginya berbeda, untuk kita, mahasiswa kita memperoleh ilmu-ilmu yang ini. Ilmu-ilmu yang terkait dengan big data, artificial intelligence, coding, programming, leadership, communication, video games and multimedia, design thinking, atau ada yang lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita identifikasi nih kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang ada di sekitar kampus kita, di mana kita dapat menerjunkan mahasiswa kita untuk dapat memperoleh proses pembelajaran dari perguruan tinggi yang berbeda dan bahkan program studi yang berbeda tadi. Nah, di era industri 4.0 ini atau di era informasi sekarang ini lagi-lagi ingin saya sampaikan bahwa cara mereka untuk memperoleh mata kuliah tersebut bisa dengan cara yang konvensional, mereka ikut ke perguruan tinggi tersebut, bisa juga menggunakan proses pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran daring. Nah, memang nanti ke depannya ini ada beberapa hal yang harus kita clear-kan bersama. Di antaranya adalah bagaimana mengenai pembiayaannya. Nah, ini juga penting. Kemudian berikutnya adalah keterkaitan dengan PD Dikti dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita harus berkoordinasi dengan Pangkalan Data Dikti untuk hal ini. Nah, kalau masalah kredit earning dan kredit transfer nilai yang ini sih kita sudah punya pengalaman dan itu tidak harus diperbincangkan lebih dalam lagi, tapi masalah mekanisme uang, kemudian mekanisme administrasi yang bisa direkam datanya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ini menjadi hal yang penting. Nah, ini menjadi PR kita nanti untuk menjembatani kita dengan PD Dikti. Nah, mungkin Asosiasi Program Studi TP bisa melakukan inisiasi untuk bisa mengkomunikasikan hal ini, baik dengan PD Dikti maupun dengan pimpinan perguruan tinggi eksternal masing-masing, karena ini wilayahnya wakil rektor berapa ya, wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 untuk menjembatani hal ini, dan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berbeda gitu ya, ada MOU dan lain sebagainya, ini harus diperbincangkan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, itu di satu sisi. Nah, di sisi lain, di samping kita bermitra dengan perguruan tinggi lain untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa kita dapat memperoleh mata kuliah dari program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, kita juga dapat menawarkan mata kuliah andalan teknologi pendidikan yang bisa diambil oleh perguruan tinggi lain dari program studi yang berbeda pula gitu. Nah, ini sama kan, ini kan awalnya kita ingin memperoleh mata kuliah dari program studi beda di perguruan tinggi yang beda pula, kita juga menawarkan agar mahasiswa dari program studi yang lain di perguruan tinggi yang lain dapat mengambil juga mata kuliah andalannya teknologi pendidikan. Nah, oleh karena itu kita juga harus membuka diri nih, mata kuliah apa yang bisa kita tawarkan untuk dapat diikuti oleh murid-murid padepokan lain. Nah, gitu ya. Sekaligus kita ingin mengukur sejauh mana nih popularitasnya jurus-jurus mau teknologi pendidikan ini dilirik oleh padepokan lain. Nah, gitu ya. Nah, pendekatan pembelajaran bisa lakukan macam-macam nih untuk hal ini ya, tapi yang jelas kita harus mulai mengidentifikasi mata kuliah tertentu yang bisa kita tawarkan untuk dapat diikuti oleh murid-murid padepokan lain dari perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini kesempatan gitu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang 20 SKS, kalau skema yang seperti yang saya awal tadi usulkan ya, yang disetujui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, skema yang 20 SKS 1 semester ini misalnya kalau kita tetapkan ini 1 semester mereka harus memperoleh proses pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuknya bisa magang, bentuknya bisa KKN, bentuknya bisa proyek independen, bentuknya bisa riset, bentuknya bisa
seperti yang ditawarkan dalam buku putih, apa namanya, KMMB ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini ada 8 hal yang bisa dilakukan ya. Di antaranya adalah pertukaran pelajar, katakanlah pertukaran pelajar kita ambil untuk yang tadi ya, yang, 20 SKS dan 20 SKS yang tadi di awal. Nah, kemudian ini untuk magang atau praktek kerja termasuk juga PPL di sini. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan bisa jadi penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, nah ya, kegiatan wirausaha, studi proyek independen atau membangun desa kuliah kerja nyata. Jadi kita berikan waktu 1 semester ini. Nah, ini pilihan ya, tidak harus semua gitu ya. Ini sesuai dengan buku putihnya kan mengatakan tidak harus diambil semua seperti ini, bentuknya bisa macam-macam. Nah, kita mau pilih dan tawarkan yang mana kepada mereka. Nah, beberapa perguruan tinggi mungkin di awal-awal atau program studi mungkin di awal-awal mungkin hanya menerapkan apa yang sudah sering kita lakukan, di antaranya adalah magang dan PPL gitu ya. Ini yang akan kita, coba diteruskan, ditindaklanjuti. Tapi mungkin program studi lain ada yang ingin mencoba untuk yang KKN. Nah, sekaligus, mengkombinasikannya dengan pengabdian masyarakatnya dosen. Jadi ini biar bermitra nih mahasiswa dengan dosen, membangun desa, kuliah kerja nyata tematik misalnya, tentu saja sesuai dengan koridor-koridor, capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh calon lulusan program studi teknologi pendidikan. Pokoknya semua yang kita lakukan, di dalam mekanisme 2040 ini, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai capaian, calon lulusan program studi TP kita. Intinya itu jangan sampai keluar dari situ gitu ya. Jadi semua ini mengarah ke sana. Nah, melalui, hal ini, awal-awal silahkan mungkin kita mulai pikirkan selain magang, mana ini yang ingin kita tawarkan kepada mahasiswa, kita. Nah, gitu ya. Apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka, karena tujuan ini adalah untuk lebih menggembleng penerapan ilmu yang telah dipelajari dan diterapkan dalam masyarakat senyatanya dan dapat mengembleng soft skill mahasiswa gitu ya. Nah, di dalam buku putih KMMB itu ada 2 skema ya. Yang pertama adalah free form atau bentuknya bebas dan yang kedua adalah structured form atau, bentuknya itu yang terstruktur. Nah, saya kira, secara, logis gitu ya, yang lebih logis itu saya berpikir bahwa tetap kita tawarkan free form itu untuk mahasiswa tertentu yang menonjol. Misalnya ada mahasiswa tertentu dia, punya ide ingin mendesain satu sistem pembelajaran. Tapi dia sistem pembelajaran tuh yang dia desain itu tidak mungkin bisa dia selesaikan di dalam kampus dalam satu bentuk perkuliahan, tapi dia harus praktekkan dalam satu tempat. Nah, misalnya di Pusdiklat atau di lembaga tertentu, maka dia harus magang di tempat tertentu. Nah, ini harus kita fasilitasi. Nah, yang seperti ini salah satu bentuk contoh yang free form gitu. Jadi yang dimaksud free form itu adalah inisiasinya memang datang dari mahasiswa. Tapi untuk yang free form ini saya kira ini agak sulit untuk menemukan mahasiswa yang seperti ini. Mungkin di beberapa perguruan tinggi yang bagus sudah banyak mahasiswa yang seperti ini, tapi mungkin di kita, nah kita tetap beri kesempatan kepada mereka untuk yang outstanding student ini, nah mengambil jalur yang free form. Nah, tapi secara umum keseluruhan tentu saja sebaiknya kita secara structured atau terbimbing, ya. Artinya sudah kita rencanakan sama seperti ketika kita memberikan kesempatan mahasiswa kita untuk melakukan PPL. Nah, PPL-nya seperti apa, mekanisme seperti apa, capaian yang harus dia capai seperti apa. Nah, ini sudah kita strukturkan gitu ya, sudah kita sistematikanya sudah jelas, langkahnya sudah ini dan sudah kita buatkan. Nah, begitu juga untuk bentuk-bentuk yang lain, misalnya KKN tematik gitu ya, atau asistensi di satuan pendidikan, atau riset gitu ya, bersama dengan dosen selama satu semester menghasilkan berapa riset bersama dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan structure. Jadi untuk yang konteks ini saya sih mengusulkan tetap ada kesempatan yang free form, tapi lebih banyak kita berikan untuk ke mahasiswa yang secara umum itu adalah yang structured form. Gitu ya.
Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita diskusikan bersama, kemudian kita putuskan dan laksanakan bersama. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan kita semua sesama anggota program studi teknologi pendidikan untuk bersatu bahu-membahu membangun teknologi pendidikan melalui skema kampus merdeka dan merdeka belajar. Bagi kita ini adalah kesempatan, gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.